Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua dalam hal pembelajaran keterampilan berbahasa, khususnya berbahasa Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan atau mempresentasikan dan memberikan pengetahuan tentang menulis artikel ilmiah. Tentu Anda dan saya mungkin baik mahasiswa, dosen, pelajar, ataupun orang-orang akademis, orang-orang intelektual tentu akan tidak asing lagi menulis artikel ilmiah atau mendengar tentang artikel ilmiah. Nah, kita tahu bahwa artikel ilmiah adalah salah satu produk hasil dari akademis, hasil dari orang-orang yang berkecimpung di dunia akademis, baik itu dosen maupun mahasiswa. Nah, ini saya dapat mengatakan bahwa uh, artikel ilmiah adalah salah satu wujud dari kemajuan akademis. Tentu kita dosen maupun mahasiswa tentu akan harusnya terbiasa dan sudah membudayakan diri sendiri secara individu maupun secara kelompok untuk bisa dan mampu menulis artikel ilmiah. Nah, lebih jauh nanti kita bahas tentang bagaimana, dan mengapa kita harus menuliskan artikel ilmiah. Walaupun kita tahu kenapa alasan kita harus mempelajari artikel ilmiah itu karena kita adalah orang atau masyarakat akademis. Tentunya karena kita masyarakat akademis tentu harus lebih memahami dan mampu nantinya menulis artikel ilmiah. Nah, sebelum itu eh, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, bisa Anda membantu mensubscribe dulu audiovisual ini atau audiovisual yang sedang Anda simak ini. Semoga manfaat yang ada dalam materi ini bisa Anda jadikan sebagai bahan pembelajaran maupun pedoman dalam menghasilkan karya ilmiah. Dan kebaikan yang ada akan memberikan kebaikan pula kepada kita semua. Sukses selalu untuk semuanya. Amin. Baik, bisa di like, subscribe, dan di share kepada teman-teman kita yang lain yang mungkin belum memahami atau belum mengetahui tentang apa itu artikel ilmiah. Nah, langsung saja kita mulai membahas apa itu karya ilmiah. Tentu sebelum kita mengulasnya lebih jauh, lebih dalam lagi tentang apa artikel ilmiah atau bagaimana menulis artikel ilmiah, tentu Anda semua harus memahami, mengenali apa itu artikel ilmiah. Nah, di sini ada beberapa pengertian terkait artikel ilmiah yang mungkin dan harus ya, jadi tidak ragu lagi bahwa kita harus memahami apa itu artikel ilmiah. Nah, terkait artikel ilmiah ada dua hal yang perlu kita pahami. Pertama, pada hal artikel, dan kedua pada hal ilmiah. Nah, jadi harus kita pahami satu persatu, artikel dan ilmiah. Artikel itu merupakan tulisan hasil kajian, pengkajian, penganalisis, hasil analisa, hasil hasil kita mencari tahu terhadap suatu hal. Kita sebagai penulis, kalau kita menuliskan artikelnya, kita sebagai penulis, kita pula sebagai peneliti. Dalam hal ini, meneliti suatu hal, suatu ilmu, suatu bidang, atau sesuatu yang memang kita harus mengetahui dan mencari tahu permasalahan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada suatu topik tertentu atau suatu ilmu tertentu. Sedangkan ilmiah, nah, tadi artikel itu wujudnya, itu karya atau bentuk yang dihasilkan. Nah, ilmiah ini cara menghasilkan wujud itu. Ilmiah adalah cara kita menghasilkan artikel, yang dimana tadi adalah artikel adalah hasil dari penelitian, pengkajian, atau analisis dari suatu permasalahan, suatu ilmu tertentu yang baru atau yang ilmu yang sudah ada dan dikembangkan. Itu adalah penelitian atau hasil artikelnya.
Nah, sedangkan ilmiah adalah berkaitan dengan keilmuan atau ilmu yang dapat dipahami oleh akal manusia. Nah, artinya ini kita meneliti sesuatu hal, menghasilkan suatu hal, mengkaji sesuatu hal dengan ilmiah, artinya dengan keilmuan, dengan cara berpikir yang kritis, bisa dikatakan seperti itu, atau dengan cara yang masuk akal, yang bisa diterima oleh akal sehat atau akal manusia yang lain. Maksudnya adalah kita sebagai peneliti, artinya kita yang menuliskan artikel ilmiah ini, yang menemukan sesuatu, kemudian nanti artikel kita dibaca oleh orang lain pun akan menerima apa yang kita paparkan, kita deskripsikan di dalam artikel itu. Nah, artinya artikel ilmiah adalah artikel atau hasil penelitian yang sudah dilakukan secara ilmiah, sistematis, logis. Nah, itulah artikel ilmiah. Nah, diperkuat juga menurut Profesor Dr. Sarwiji Suwandi dan kawan-kawan dalam pedoman tesis dan disertasi pasca sarjana kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret bahwa artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang pada dasarnya artikel jenis ini dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, artikel yang memuat kajian hasil penelusuran pustaka, dan yang kedua artikel yang berisi ringkasan hasil penelitian yang memang dilakukan oleh penulis atau peneliti secara langsung. Nah, jadi singkatnya, ringkasnya terhadap memahami apa itu artikel ilmiah itu adalah ada dua kategori. Yang pertama, penelitian langsung. Yang kedua, penelitian tidak langsung. Nah, penelitian langsung ini adalah kita sebagai peneliti, kita melakukan penelitian tahap demi tahap, kemudian memang mungkin dalam skup luasnya kita harus mengeluarkan biaya, tenaga, waktu, dan kita harus menempuh jarak terhadap tempat penelitiannya, bahkan kita harus menggunakan validator, bahkan narasumber dan hal-hal lainnya yang terkait bagaimana cara kita mengumpulkan data, mengolah data, kemudian memvalidasikan hasil dari temuan-temuan yang kita temukan. Itu penelitian langsung. Nah, sedangkan penelitian tidak langsung ini bisa kita menggunakan atau dengan cara menelusuri kepustakaan. Artinya bisa kita melihat mencari buku-buku terkait ilmu atau bidang yang sedang kita teliti atau topik yang kita teliti, atau bisa kita langsung mencari artikel ilmiah juga. Karena kan kita tahu tadi artikel ilmiah itu hasil dari penelitian seseorang atau tulisan yang sudah dilakukan dengan cara ilmiah, sistematis, logis, terstruktur tadi. Nah, artinya kita bisa meneliti atau menelusuri kepustakaan dengan cara memilih dan memilah artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan tentunya. Nah, artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan. Artinya artikel ini sudah bisa kita ambil, bisa kita lihat di jurnal-jurnal ilmiah di setiap perguruan tinggi, nah, baik nasional maupun internasional. Nah, singkatnya itu, supaya kita tidak bingung dan kita harus memahami dulu apa itu artikel ilmiah. Kemudian barulah kita memikirkan bagaimana sih cara menulis artikel ilmiah, bagaimana dan apa yang harus kita siapkan ketika kita akan menulis artikel ilmiah. Apakah kita akan menulis artikel ilmiah hasil dari penelitian kita sendiri, atau kita meneliti sendiri terhadap hasil-hasil pustaka atau kumpulan-kumpulan pustaka tentang suatu topik tertentu yang mungkin kita minati atau yang sedang kita teliti. Nah, itu tadi bisa kita cari di jurnal-jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah.
baik nasional maupun internasional di setiap perguruan tinggi yang ada. Tentunya biasanya tentu ada jurnal-jurnal yang sudah bereputasi, ada jurnal-jurnal yang belum bereputasi. Ada indeksnya, ada pengindeks, ada lembaga atau institusi yang mengindeks atau memeringkatkan bahwa si jurnal ini sudah bereputasinya. Ada kalau institusi Sinta itu bisa kita lihat ada Sinta 1, Sinta 2, ada Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5. Nah, tentu yang jurnal yang sudah masuk Sinta biasanya sudah baik lah, sudah bereputasi. Nah, kemudian, ini terkait sistematika. Tadi kalau saya sampaikan bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Sebelum kita menulisnya, sebelum kita terampil dalam menulis artikel ilmiah, tentu kita juga harus memahami, mengetahui, kemudian melatih untuk terbiasa dalam menulis artikel ilmiah. Salah satu caranya, tentu kita harus tahu bagaimana sistematika artikel ilmiah. Kalau tadi ada artikel hasil penelitian sendiri, ada juga hasil penelusuran pustaka. Nah, di sini ada beberapa perbedaan tentunya, tetapi walaupun perbedaan itu tidak terlalu signifikan, artinya tidak terlalu berbeda jauh dengan antara sistematika artikel ilmiah hasil penelitian sendiri dengan sistematika artikel ilmiah hasil penelusuran pustaka. Nah, kalau hasil penelitian sendiri, ini ada dua pola yang biasa atau yang umum masyarakat akademis gunakan ketika menulis artikel ilmiah. Nah, yang pertama, ada yang dalam bahasa Inggris atau full dari judul sampai daftar pustakanya semua isinya itu berbahasa Inggris. Ini polanya ada abstract, introduction, method, results, and discussion atau AIMRAD. Nah, ini adalah pola, ini singkatannya, penyingkatan dari pola abstract, introduction, method, results, and discussion. Kemudian dalam bentuk atau dalam bahasa Indonesia yang berpola abstrak, pendahuluan, metode penelitian, temuan, kemudian pembahasan. Nah, sebetulnya yang membedakannya adalah bahasanya. Ada yang jurnal yang bertaraf internasional atau jurnal internasional, tentu kita harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan dalam menulis artikel ilmiah itu. Kalau jurnal-jurnal nasional tentu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini kegunaan bahasa ini adalah ketika kita masuk ke jurnal yang mana atau mempublikasikan artikel kita itu di jurnal nasional atau jurnal internasional. Tentu akan ada perbedaan pada penggunaan bahasanya. Kemudian sistematika artikel ilmiah hasil penelusuran pustaka. Nah, di sini karena ini penelitian tidak langsung, sebetulnya kita langsung meneliti, mengkaji artikel ilmiah karena artikel ilmiah yang sudah dilakukan penelitian oleh orang lain. Nah, kita hanya sebatas sebetulnya bisa dikatakan sebagai reviewer. Kita hanya memeriksa. Nah, sebetulnya walau kita hanya memeriksa, kita itu sudah melakukan penelitian juga. Penelitian tidak langsung artinya bukan kita yang meneliti topik itu secara langsung, tetapi kita hanya mengkaji hasil dari penelitian terhadap topik-topik yang barangkali sama topik yang sedang kita cari tahu, kita kaji dengan topik yang sudah diteliti oleh orang lain. Nah, ini adalah perbedaan antara penelitian langsung dan penelitian tidak langsung. Nah, hasil penelusuran pustaka, sistematikanya dengan pola seperti yang saya tampilkan, ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, dan ini sedikit perbedaannya adalah dan setelah metode penelitian kita menyampaikan, memaparkan dan mendeskripsikan poin-poin
teori atau konsep yang dihasilkan dari penelusuran pustaka yang telah dilakukan. Nah, ini termasuk suatu kegiatan meneliti atau penelitian, karena di mana kita menganalisis isi artikel ilmiah. Jadi ada metode atau teknik pengumpulan data dengan cara analisis isi atau content analysis. Jadi kita menganalisis isi yang ada di dalam artikel ilmiah, itu pun bagian dari suatu penelitian. Nah, artinya banyak hal, banyak definisi atau pengertian tentang kegiatan meneliti atau penelitian. Jadi kedua hal ini sama-sama saja, sama-sama kita sedang melakukan penelitian. Berbeda hal dengan kalau kita hanya membaca artikel itu, hanya membaca saja, itu belum termasuk penelitian. Itu hanya membaca, barangkali mungkin kita hanya ingin mencari tahu arti atau tentang teori, tentang konsep-konsep tertentu terkait ilmu ataupun topik-topik tertentu yang ingin kita cari tahu. Itu hanya sebatas kita membaca. Nah, tetapi kalau ranahnya pada penelitian, walaupun kita hanya membaca dan menemukan isi yang ada di dalam teks artikel ilmiah orang lain, tetapi kita setelah menemukan sesuatu, baik teori maupun konsep ataupun temuan-temuan yang dipaparkan dalam artikel itu, kemudian kita kaji hasilnya, temuan-temuan itu kita kaji, kita kaitkan dengan mungkin teori-teori yang ada, atau kita kaitkan dengan konsep-konsep yang ada, dan kita coba kaitkan pula atau hubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang kita kaji, tentu itu juga dikatakan sebagai sebuah penelitian yang akhirnya kita pun menemukan konsep baru, teori baru terhadap temuan-temuan yang kita temukan dari temuan-temuan orang, lain. Nah, jadi perbedaannya hanya pada sistematikanya, walaupun dalam kegiatannya atau aktivitas yang kita lakukan sebagai peneliti itu sama saja. Sama-sama berpikir secara ilmiah, yaitu sistematis, terstruktur, logis, dengan teknik dan metode-metode tertentu yang kita gunakan. Nah, nanti harus kita pahami pula apa sih perbedaan metode, kemudian apa sih perbedaan teknik dan cara mengumpulkan data. Nah, ini kita fokusnya pada bagaimana kita mengetahui artikel ilmiah dan setidaknya kita tahu bagaimana cara menulis artikel ilmiah nantinya. Nah, setelah kita mempelajari atau mengetahui apa itu artikel ilmiah, kemudian kita pula harus mengetahui pula isi dari artikel ilmiah itu. Baik dari kalau kita bagi, ada kepala, ada body, ada bagian penutup ya, bagian akhir ya. Nah, bagian atasnya tentu kita akan menemukan atau membaca secara langsung, yaitu judul artikel ilmiahnya. Nah, ada banyak sekali judul-judul artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan oleh peneliti-peneliti baik di Indonesia maupun di luar negeri, atau baik di lokal, regional, nasional maupun internasional. Nah, sebelum kita memahami atau bagaimana kita menulis judul, tentu kita harus tahu dulu judul artikel yang ideal, yang setidaknya ini orang membaca artikel kita, orang mau membacanya, orang akan stop, dalam arti ketika mencari bahan, mencari artikel, terbacalah artikel atau judul artikel kita, dan kemudian orang tertarik untuk mengklik atau masuk atau mengunduh, mendownload, mengambil untuk dibaca, untuk dijadikan referensi. Artikel kita itu tentu dari judulnya yang akan terlihat di mesin pencarian. Nah, bisa di Google Cendekia atau Google Scholar atau wadah-wadah atau tempat-tempat yang menyediakan kita sebagai pembaca untuk mencari artikel-artikel ilmiah baik nasional maupun internasional. Nah, terkait judul artikel yang ideal, yang pertama itu harus memuat topik yang dikaji. Nah, pastinya dalam judul adalah
adanya topik yang dikaji. Nah, katakanlah mungkin kalau di dunia kesehatan tentang patologi, fisiologi, atau mungkin tentang permasalahan stunting, gizi, atau dalam hukum mungkin hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, hukum syariah, atau topik-topik yang lainnya. Apapun itu baik sosial maupun eksak. Nah, jadi di dalam judul harus membuat topik yang kita kaji supaya pembaca langsung tahu dan mau membaca artikel kita. Yang kedua, berbentuk frasa bukan kalimat. Nah, ini perhatikan. Judul artikel, judul apapun sebetulnya, judul buku, judul artikel, judul berita, judul tajuk, atau judul puisi, bahkan prosa, cerpen, novel, dan lain sebagainya, itu memuat frasa bukan kalimat. Kalau kalimat tentu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, di sini ada keterangan juga, ada kadang keterangan tempat atau keterangan waktu juga ada di judul, tapi bukan berbentuk kalimat. Ini hanya berbentuk frasa, yaitu kumpulan kata-kata terkait topik yang akan kita paparkan di dalam artikel ilmiah itu. Nah, yang ketiga, minimal, ini ada minimalnya. Ketika menuliskan judul artikel ilmiah, minimal 12 sampai 15 kata. Nah, tidak kurang dan tidak lebih. Walaupun ada artikel yang di bawah 12 kata. Jumlahnya di bawah 12 kata. Dia spesifik. Mungkin secara umum ya, secara umum mungkin kita membahas tentang cara bedah jantung di Indonesia, mungkin seperti itu, atau mungkin keadaan stunting di Indonesia tahun 2021 atau 2022. Nah, itu kan singkat, spesifik, atau secara umum. Nah, bisa jadi ini memaparkan atau mendeskripsikan dan menjelaskan topiknya secara singkat, dan penelitiannya pun tidak berjangka waktu yang lama. Boleh. Ini hanya sebatas memang melihat frasa yang lengkap atau judul yang lengkap, mungkin bisa minimal 12 kata atau sampai maksimal 15 kata saja. Supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Atau boleh singkat, spesifik, tapi jelas ada objek yang akan kita kaji dalam yang tertuang atau termuat dalam judul. Kemudian memiliki kata kunci, contohnya stunting, gizi, hukum perdata, hukum pidana, mungkin di humaniora tentang analisis makna dan fungsi kata. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah topik utamanya. Kemudian tidak ada singkatan kata. Nah, tidak ada singkatan kata. Jadi jelas judul itu seperti halnya nama. Nama itu di awal atau di muka itu kita tahu seseorang itu karena dari namanya siapa. Nah, artikel ilmiah juga kita tahu bahwa itu mengkaji apa dari judulnya. Jadi tidak ada singkatan. Yang ditakutkan adalah dengan adanya singkatan belum tentu orang tahu apa itu singkatan apa itu. Nah, kecuali ada katakanlah sekolah menengah atas dalam kurung SMA, boleh disingkat dengan catatan ada penjelasan atau keterangan tentang apa yang disingkat itu, atau arti dari singkatan itu ada penjelasannya. Tapi kalau langsung SMA, walaupun kita secara umum tahu SMA itu sekolah menengah atas, bisa jadi SMA itu mungkin bukan sekolah menengah atas. Nah, ini supaya tidak terjadi ambiguitas terhadap menafsirkan suatu makna tertentu. Nah, kemudian setelah judul, kita membaca artikel itu tentu melihat atau membaca hal abstrak. Nah, di bawah judul nama abstrak. Nah, setelah judul ada nama, biasanya nama penulis, kemudian ada abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak di sini adalah intisari dari artikel itu, yang isinya adalah latar belakang, metode, teori yang digunakan, dan hasil yang diperoleh. Biasanya dalam artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan itu, ada yang berbahasa, ada dua bahasa yang dituliskan untuk menuliskan abstrak, ada bahasa Inggris, ada bahasa
Indonesia. Kenapa ada bahasa Inggris padahal artikel ini artikel dari jurnal-jurnal Indonesia? Nah, tentu karena jurnal ini bisa diakses oleh semua orang di pelosok dunia ini. Di seluruh dunia ini bisa mengakses semua jurnal karena ini sudah ada di dalam kita sudah bisa mengaksesnya melalui jaringan internet. Tentu kita bisa mencari artikel dari Amerika, orang Amerika bisa mencari topik tertentu terkait permasalahan topik-topik yang berbahasa Indonesia juga bisa, orang di Afrika, orang di Kanada, orang dimanapun negaranya bisa saling bertukar atau bertukar dan mencari informasi lintas bahasa dan lintas negara tentunya. Nah inilah kebutuhan atau kegunaan dari adanya bahasa Inggris karena kan bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kemudian memuat kata kunci, ada keyword di bawah abstraknya berupa 2 hingga 3 kata kunci dalam penelitian. Nah, ini topiknya, topik apa saja yang kita bahas, yang kita temukan dalam penelitian kita, dalam artikel ilmiah. Nah, setelah abstrak, kita masuk pada bagian isinya. Ada pendahuluannya yang berisikan. Nah, ini ketika kita menulis, ini kita langsung bagaimana kita menulis isi dari artikel ilmiah. Tentu isinya itu pertama ada pendahuluan, kemudian kalau kita mengacu pada sistematika tadi ada metode, kemudian ada pembahasan atau poin-poin yang kita temukan atau temuan-temuan yang kita paparkan dan kita deskripsikan di dalam isi atau hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian pendahuluan ada sedikit formula ya, bisa dikatakan formula atau cara mudah kita menulis artikel ilmiah yang dimulai pada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah sesuatu yang sebagai permulaan sebelum kita membahas secara detail atau memaparkan secara jelas tentang apa yang kita temukan dan kita mendeskripsikan hasil temuan itu. Nah, dalam pendahuluan karena ini tadi sebagai permulaan, tentu secara jelas, singkat, jelas, padat dan tidak terlalu panjang dalam menuliskan pendahuluan. Nah, bagaimana atau apa sih yang ada di dalam pendahuluan? Ini kita harus memahaminya atau cara menuliskannya adalah kita fokus pada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu terkait apa yang kita teliti, apa yang kita kaji, apa yang akan kita sampaikan di dalam artikel ilmiah ini. Lalu alasannya atau alasan-alasan mengapa kita meneliti hal itu, meneliti topik-topik itu. Kemudian kita rumuskan masalahnya atau batasan masalahnya apa di dalam pendahuluan, sehingga apa yang kita teliti kita sampaikan, kita jelaskan. Katakanlah kita tadi ingin memaparkan tentang stunting di Indonesia. Kita sampaikan stunting itu apa, kemudian bagaimana stunting di Indonesia, permasalahannya apa, kemudian kenapa kita memilih topik stunting ini menjadi kajian dalam artikel ini atau dalam penelitian kita ini. Kita sampaikan alasannya mungkin supaya, ya bukan mungkin ya, jangan ragu lagi ya, alasannya adalah karena stunting di Indonesia ini banyak sekali permasalahan atau ada metode-metode tertentu yang ingin saya sampaikan terkait pencegahan stunting di Indonesia. Ini contohnya seperti itu. Jadi kita sampaikan alasannya secara singkat kenapa atau mengapa kita meneliti, mengkaji dan mengulas atau membahas topik tertentu di dalam artikel ilmiah yang kita tuliskan. Kemudian tidak terlalu panjang. Artinya berbeda ketika kita menulis hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Itu tentu ada sistematika yang berbeda dengan sistematika artikel ilmiah. Kemudian setelah pendahuluan masuklah pada hal metode apa yang kita gunakan ketika kita menghasilkan data, ketika kita meneliti suatu kajian atau meneliti temuan-temuan yang kita temukan. Itu tentu ada metode penelitian kaitannya. Dengan metode penelitian ada metode penelitian kuantitatif yang berupa angka-angka.
Kemudian ada metode kualitatif yang berupa kata-kata. Pada hasilnya, pada simpulannya itu berupa kuantitatif berupa angka, kalau kualitatif berupa kata-kata. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Nanti ada lagi jenis-jenis metode penelitian kuantitatif, mungkin ada eksperimen, ada perbandingan dan lain sebagainya. Kalau kualitatif banyak juga. Jadi tergantung dari topik yang ingin kita temukan dan ingin kita kaji. Itu mau di hasilnya nanti seperti apa, hasilnya adalah berupa angka atau berupa kata. Nanti harus disesuaikan, jangan sampai kita menggunakan metode kuantitatif tetapi hasilnya nanti kualitatif. Walaupun kuantitatif bisa secara hasilnya juga ada angka dan juga ada kata. Nah, jadi harus disesuaikan dengan bagaimana cara kita menyimpulkan atau hasil dari penelitian itu. Nah, itulah dari yang harus kita pahami terkait metode penelitian dengan teknik pengumpulan data. Nah, umumnya kalau kita menggunakan atau namanya penelitian penelusuran pustaka, tentu sebetulnya yang paling dominan adalah kita menganalisis isi dari artikel hasil penelitian seseorang. Nah, artinya kita menggunakan teknik pengumpulan data yaitu analisis isi atau konten analisis. Nah, sebetulnya metode dan teknik itu berbeda walaupun sama-sama itu ada metode itu cara, teknik itu juga cara sebetulnya. Tetapi ada sedikit perbedaan. Metode di sini adalah terkait metode penelitiannya, kalau teknik adalah teknik kita mengumpulkan datanya. Bagaimana itu caranya itu terkait sesuaikan dengan bagaimana kita memperoleh data dalam penelitian. Nah, setelah pendahuluan kemudian metode penelitian, kemudian ada hasil, ada temuan dan atau hasil pembahasan. Biasanya umumnya seperti itu, hasil dan pembahasan. Hasil ini adalah temuan-temuan yang kita temukan, kita sampaikan, kita paparkan, kemudian dalam pembahasan kita deskripsikan hasil dari temuan-temuan itu. Nah, kita tadi sudah memaparkan bahwa stunting di Indonesia katakanlah di tahun 2020 seperti apa, 2021 seperti apa, 2022 seperti apa, atau kita agak panjangkan 2019-nya seperti apa, 2018-nya seperti apa. Jadi 5 tahun terakhir kondisi atau perubahan stunting di Indonesia itu seperti apa, kita sampaikan temuan-temuannya dari hasil penelitian orang lain. Kita temukan menurut si ini si A menyampaikan seperti apa, si B seperti apa, si C seperti apa. Itu adalah temuan-temuan yang kita temukan terkait stunting. Kemudian hasil temuannya dari temuan-temuan itu kita bahas dan kita deskripsikan dalam pembahasan dalam artikel ini secara singkat tentunya karena ini artikel ilmiah. Nah, setelah pembahasan selesai kita sudah kita paparkan dan kita deskripsikan, kemudian kita tarik simpulannya dalam penutup atau dalam simpulan yang berisi apa yang sudah kita temukan tadi, tetapi secara ringkas, tidak mengulang pembahasannya lagi, tetapi langsung kita ambil simpulannya. Mungkin kita menyimpulkan dari beberapa temuan di tiap tahun dan di tiap peneliti mungkin ada kecenderungan tertentu. Nah, inilah analisis isi yang harus kita jalankan dengan baik, dengan sempurna supaya kita bisa melihat keunikan barangkali atau bahkan sesuatu yang menjadi persamaan maupun perbedaan. Jadi kita bebas, kita mau menyimpulkan persamaannya, perbedaannya, atau bahkan keunikannya, kecenderungannya di dalam temuan-temuan yang kita temukan. Dan itu menjadi temuan kita atau temuan kita terhadap temuan-temuan orang. Jadi sebuah simpulan kita sendiri. Nah, boleh karena sudah divalidasikan secara langsung dari temuan-temuan yang kita temukan. Nah, inilah sebuah penelitian tidak langsung sebetulnya kalau penelusuran pustaka. Kalau penelitian langsung tentu kita tidak memaparkan hasil penelitian orang lain, tetapi kita yang memaparkan dan mendeskripsikan hasil temuan kita sendiri. Hasil kita yang menemukan data, menemukan hasil dari analisis data yang kita temukan. Itu perbedaan antara dua kegiatan
penelitian langsung maupun dan juga penelitian tidak langsung. Nah, kemudian jika ada saran yang hendak disampaikan di dalam sebuah penutup atau simpulan itu tentu tidak terlalu panjang. Semuanya serba singkat, ringkas dan jelas. Orang sekali baca langsung paham, tidak bingung dan tidak ada yang harus menafsirkan atau timbul ambiguitas tadi. Kita tidak jangan sampai menuliskan sesuatu hal yang menyebabkan penafsiran-penafsiran ganda. Nah, itu terkait isi, terkait juga sistematika dan struktur dari artikel ilmiah yang harus kita pahami sebelum kita mampu menulis artikel ilmiah. Kemudian ini beberapa contoh judul artikel ilmiah dari saya menemukan, tentu saya mengambil ini semua ada kaitannya, mungkin ini lebih ke ilmu-ilmu kesehatan. Walaupun mau itu ilmu kesehatan, mau ilmu sosial atau ilmu eksak yang lainnya itu sama saja. Ini contoh judulnya. Yang pertama, penyebab sakit pinggang pada saat menstruasi dan obat penghilang rasa nyeri yang tersertifikasi. Ini contohnya. Yang kedua, efek pengunyahan permen karet gula dan xilitol terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans pada plak gigi. Kemudian, formulasi sediaan mouthwash pencegah plak gigi ekstrak biji kakao, Tobroma kakao L, dan uji efektivitas pada bakteri Streptococcus mutans. Nah, ini penelitian yang dilakukan seseorang secara langsung. Kemudian manajemen hipertensi pulmonal perioperatif pada bedah jantung. Kemudian ada pengaruh terapi murotal Al-Quran terhadap penurunan skala nyeri pada pasien post-operasi bedah jantung di ruang HCU RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan ekstrak Moringa oleifera sebagai masker organik untuk merawat kesehatan kulit. Nah, ini contoh-contoh judul artikel ilmiah yang bisa kita jadikan sebagai pedoman lah ya, kita katakan sebagai pedoman ketika kita akan menuliskan artikel ilmiah juga. Nah, itu terkait judul, contoh judul artikel ilmiah. Kita bisa meramu atau meracik ya bahasa kiasannya untuk bisa menghasilkan judul yang menarik, tentunya menarik pada tulisan kita dan juga menarik bagi pembaca yang berkeinginan untuk membaca artikel kita. Nah, tentu harus ditulis semenarik yang bisa kita lakukan dalam menulis judul. Nah, itulah tadi terkait sedikit banyaknya ulasan saya terkait menulis artikel ilmiah. Tentu dari hal ini bisa kita jadikan sebagai pemahaman dasar, pemahaman awal untuk kita bisa menulis artikel ilmiah dalam berbagai aktivitas penelitian, bisa baik penelitian langsung maupun penelitian tidak langsung. Itu saja untuk materi menulis artikel ilmiah. Ini sedikit hal yang saya sampaikan. Marilah kita mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah kita, bahasa-bahasa daerah yang ada atau yang khususnya kita sendiri memiliki bahasa daerah, tentu kita harus melestarikannya juga sebagai suatu kekayaan yang kita miliki. Kemudian kita juga harus menguasai bahasa asing supaya kita tidak tertinggal perkembangan pengetahuan di dunia ini. Itulah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.